Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen perusahaan. Manajemen sendiri adalah pemanfaatan manusia dan sumber-sumber lain dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen dapat juga disebut pendayagunaan sumber daya manusia dengan cara yang paling efektif agar dapat mencapai rencana dan sasaran perusahaan. Yang kedua adalah misi dan misi perusahaan. Visi yang pertama adalah menjadi perusahaan industri beton yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat, dan menjadi perusahaan terkemuka di bidang bisnis dengan mengutamakan pelayanan yang sempurna, jumlah yang terbaik untuk customer. Misi yang kedua adalah misi. Misi yang pertama adalah menghasilkan laba yang sangat besar. Yang kedua adalah memproduksi berbagai macam beton untuk kebutuhan customer. Yang ketiga adalah menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah memproduksi produk dengan kualitas yang terbaik. Yang kelima adalah membuat bangsa Indonesia semakin maju di bidang bisnis. Yang keenam adalah perusahaan mampu mengekspor ke luar negeri. Yang ketiga adalah macam-macam manajemen. Yang ketiga adalah macam-macam manajemen. Yang pertama adalah manajemen puncak. Manajemen puncak ini adalah bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi. Misalnya, direktur, wakil direktur, direktur utama, keahlian yang dimiliki para manajer. Tingkat puncak adalah konseptual, artinya keahlian untuk membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkat manajer di bawahnya. Yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Manajer bertanggung jawab melaksanakan dan memastikan tercapainya suatu tujuan, misalnya manajer wilayah, kepala divisi, dan direktur produk. Yang ketiga adalah manajemen bawah. Manajemen bawah ini bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkatan ini juga memiliki keahlian, yaitu keahlian teknik, artik, keahlian yang mencakup produksi, mengetahui keahlian dalam bidang yang khusus. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Abdillah dari kelompok 6 melanjutkan materi tentang manajemen perusahaan. Tujuan perusahaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tujuan pelayanan primer. Tujuan pelayanan primer adalah perbuatan barang atau jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, yaitu tujuan pelayanan kolateral. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam perusahaan. Ketiga, tujuan pelayanan sekunder merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Tetapi secara umum, tujuan perusahaan dapat berupa satu, mencapai keuntungan maksimal, kedua, mempertahankan kelangsungan hidup, dan ketiga, mengejar pertumbuhan. Manajemen juga menggunakan metode ilmiah yang meliputi urutan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui adanya persoalan. Yang kedua, mendefinisikan persoalan. Yang ketiga, mengumpulkan fakta, data, dan informasi. Oke. Selanjutnya, tujuan organisasi manajemen dalam perusahaan. Manajemen ada hubungannya dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui manajemen ada hubungannya dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui Manajemen ada hubungannya dengan mencapai suatu tujuan yang dilakukan melalui orang lain. Manajemen perusahaan
erat kaitannya dengan usaha untuk memelihara kerjasama sekelompok orang yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran manajemen dalam organisasi perusahaan ada 4 peran. Yang pertama, peran manajemen. Selain kategori besar dari fungsi manajemen, manajemen pada berbagai ungkit hierarki mengisi peran uramila yang berbeda. Dan 2, desisional. Peran desisional memerlukan manajer untuk merencanakan strategi dan memanfaatkan sumber daya. Dan yang ketiga, peran interpersonal. Peran interpersonal memerlukan manajer untuk mengarahkan dan mengawasi karyawan dan organisasi. Dan yang keempat, peran informasional. Peran adalah mereka di mana para manajer mendapatkan dan mengirimkan informasi. Dan kekurangan dan kelebihan dalam perusahaan. Kelebihannya ada 5 kelebihan. Yang pertama, perusahaan ini sesuai untuk lingkungan yang stabil. 2, dapat mencapai skala ekonomis pada masing-masing bagian. 3, baik bagi organisasi yang menghasilkan banyak jenis produk. 4, mudah memperoleh tambahan modal dan memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Dan 5, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Kekurangan dalam perusahaan ada 5. Yang pertama, PT merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. 2, biaya pembentukan relatif tinggi. 3, bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang sekret dalam hal perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. 4, biaya-biaya yang berkaitan dengan jabatan lebih besar. Dan yang kelima, tidak mampu mencapai efisiensi ekonomis. Jadi, kesimpulannya, apabila ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, merupakan hal yang salah dan keliru. Karena seharusnya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan bahwa sistem manajemen kualitasnya yang telah memenuhi standar internasional, bukan produk berstandar internasional. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.